So welcome back to the channel. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Jadi apa itu Budae-jjigae? Budae-jjigae secara literal artinya adalah army stew atau stew tentara. Dan hidangan ini boleh dibilang merupakan fusion dari Amerika dan Korea. Kenapa begitu? Penjelasannya akan dijelaskan dalam sejarahnya. Isi dari Budae-jjigae ini adalah ham, sosis, keju, kacang kaleng, kimchi, sayur-sayuran, dan bumbu-bumbu khas Korea lainnya. Dan kuahnya biasanya menggunakan gochujang untuk memberikan rasa yang pedas dan warna merah yang mencolok. Selain itu, pada perkembangannya, Budae-jjigae sendiri juga ditambahkan dengan tteok, odeng, ataupun instan ramyeon. Dan bagaimana hidangan ini terbentuk? Kita akan masuk ke sejarahnya. Jadi kita akan langsung masuk ke sejarah Budae-jjigae sendiri. Budae-jjigae boleh dibilang merupakan hidangan yang belum terlalu lama ada di Korea. Hidangan ini baru ada pasca Perang Korea, di mana kita tahu sendiri, pasca Perang Korea terjadi kelangkaan khususnya di makanan, air, dan tempat tinggal. Dan hal itu pun tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Korea. Hal tersebut juga dirasakan oleh tentara Amerika Serikat yang waktu itu berjaga di Korea Selatan. Tentara-tentara tersebut berjaga dengan tujuan untuk bersiaga seandainya perang meletus lagi, sehingga mereka siap untuk menghadapi perang tersebut. Karena kelangkaan tersebut juga dialami oleh tentara Amerika, khususnya protein hewani, daging segar, mereka pun akhirnya mengandalkan suplai yang mereka bawa di negaranya, yang biasanya berupa makanan kaleng ataupun makanan-makanan yang diproses secara berlebih untuk mengawetkan makanan tersebut. Makanan-makanan tersebut biasanya adalah ham, sosis, keju, dan kacang-kacangan yang dikalengkan. Dan seringkali produk tersebut pun mereka surplus, atau ada beberapa yang mendekati masa kadaluarsa, sehingga produk-produk tersebut pun akhirnya dibagikan ke masyarakat di sekitar barak tentara. Barak tentara Amerika pada saat itu berada di Dongducheon, Pyeongtaek, Yangju, dan juga Uijeongbu. Dan Uijeongbu ini adalah nantinya yang akan menjadi kota yang dikenal sebagai tempat asalnya Budae-jjigae sendiri. Masyarakat Korea yang mendapatkan bahan-bahan tersebut baik secara legal, yaitu dengan pembagian suplai oleh tentara Amerika, ataupun secara ilegal, yaitu dengan mencuri dari barak tentara Amerika Serikat, kemudian memutar otak bagaimana caranya supaya makanan kaleng ini cocok dengan lidah mereka. Karena sejatinya makanan ini sudah ada dan masuk ke Korea pasca kemerdekaan Korea dari Jepang, tepatnya saat Amerika Serikat membantu Korea Selatan dalam membangun kembali negaranya. Dan di saat itu pula makanan-makanan tersebut pun dibawa masuk ke Korea, namun saat itu belum populer, bisa jadi karena kebiasaan Korea untuk mengkonsumsi bahan-bahan yang segar dan juga mungkin rasa yang kurang cocok dengan masyarakat Korea pada saat itu. Sehingga karena saat ini terjadi krisis dan sulit untuk mendapatkan bahan-bahan protein segar, sehingga mereka mau taruh otak bagaimana caranya supaya hidangan ini bisa mereka terima, khususnya untuk lidah mereka. Sehingga cara yang mereka lakukan adalah dengan membuat stew, dengan mencampurkan bahan-bahan yang mereka dapatkan, yaitu makanan-makanan kaleng dan makanan-makanan yang heavily processed ini, dengan bahan yang mereka punya, biasanya sayuran, kimchi, dan bumbu-bumbu ini mereka campurkan menjadi satu dan diolah menjadi stew yang akhirnya dikenal sebagai Budae-jjigae ini. Dan itulah kenapa beberapa generasi lama di Korea menyebut juga Budae-jjigae ini dengan stew sampah, karena memang bahannya dicampur-campur menjadi sebuah stew. Dan informasi tambahan, Budae-jjigae ini juga dikenal dengan nama Johnson Stew. Nama Johnson Stew ini merujuk pada nama Lyndon B. Johnson, yaitu Presiden Amerika Serikat, di mana Lyndon B. Johnson ini mengunjungi Korea Selatan pada 1966, dan rumornya ia menyantap Budae-jjigae ini dan menyukainya, sehingga berdasarkan rumor tersebut muncullah nama Johnson Stew. Kita akan masuk bagaimana Uijeongbu dikenal sebagai kota tempat lahirnya Budae-jjigae. Kenapa bukan Pyeongtaek, bukan Yangju, ataupun bukan Dongducheon? Dan cerita yang cukup dipercaya adalah ini, di mana di Uijeongbu terdapat seseorang bernama Ho Ki-sok yang memiliki stand makanan dan memiliki ham dan sosis di standnya, di mana ham dan sosis tersebut kebanyakan ia dapatkan dengan cara mencuri dari barak tentara Amerika Serikat. Ham dan sosis tersebut pun ia jual, biasanya dengan cara menggoreng ataupun ia olah dengan resepnya membuat sebuah stew dengan berbahan sosis dan ham tersebut. Dan ternyata resep stew tersebut populer di kalangan masyarakat dan laris, dan popularitas tersebut pun menjalar ke seluruh negeri. Sehingga dengan popularitas tersebut, Ho Ki-sok pun akhirnya mampu mendirikan sebuah restoran pada tahun 1960 yang bernama Odeng Sikdae. Dalam perkembangannya,
Budae-jjigae sempat mengalami masa yang tidak populer, yaitu pada masa pemerintahan Park Chung-hee pada tahun 1963 sampai 1979, di mana pada masa ini perekonomian berkembang dengan sangat pesat sehingga krisis pangan pun bisa dapat berkurang secara drastis, dan terdapat juga pajak terhadap daging impor sehingga sosis dan ham sendiri menjadi mahal dan sulit untuk didapat. Barulah saat globalisasi masuk secara masif ke Korea, yaitu dengan peristiwa Asian Games 1986 dan Olimpiade 1988, popularitas budae-jjigae pun kembali meningkat. Dan bisa jadi karena mungkin pendatang-pendatang yang masuk ke Korea merasa bahwa budae-jjigae ini cocok dengan lidah mereka karena terdapat rasa yang familiar dari daging-daging kaleng ini, sehingga status budae-jjigae pun berubah menjadi dari survival food menjadi comfort food. Dan momen budae-jjigae sebagai makanan Korea ini pun dipertegas dengan mulai diproduksinya ham dan sosis di Korea sendiri. Dan kita bisa lihat perkembangannya hingga saat ini, di mana budae-jjigae pun menjadi makanan yang cukup populer di Korea, di mana bisa kita lihat di berbagai variety show atau di drama, makanan budae-jjigae ini pun sering muncul. Jadi sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.